Episode 18. Untuk pertama kalinya, aku menikmati hidupku dengan keputusanku sendiri. Pagi itu, Alea tidak memberi kabar apapun pada Saka. Tidak, seperti biasanya, ia merasa tidak perlu lagi. Ia langsung berangkat kerja lebih awal. Di meja kerjanya sudah ada pesan dari Arsen. Alea, kalau tidak sibuk malam ini, saya ingin mengajak makan malam, sekadar merayakan progres proyek kita. Alea membaca pesan itu lama. Dulu, ia pasti akan berpikir tentang Saka. Sekarang, ia berpikir tentang dirinya sendiri. Dan ia membalas, "Baik, siap Pak." Sementara itu, Saka bangun dengan perasaan tidak enak. Ia merasa Alea makin jauh. Ia langsung mengambil ponsel, mengetik pesan, "Kamu lagi apa?" Tidak dibalas. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Telepon dari Celia. Saka memijat pelipisnya sebelum mengangkat. "Kak, hari ini aku harus ambil hasil lab. Aku takut sendiri." Saka menutup mata. Ia ingin ke kantor Alea hari ini. Ingin mengajaknya makan siang. Ingin memperbaiki semuanya. Tapi lagi-lagi Celia membuatnya tidak bisa bergerak. Sore hari, Saka baru sadar Alea belum membalas pesannya. Ia lalu meneleponnya. Alea mengangkat. "Ya, ada apa? Kamu sibuk?" "Iya, nanti malam aku ada makan di luar." Saka terdiam sendiri. "Sama Pak Arsen." Jawaban itu membuat dada Saka terasa panas. Lagi ya mulai nggak? Lagi malam itu, Alea duduk berhadapan dengan Arsen di restoran yang tenang. Bukan suasana romantis, tapi nyaman dan hangat. Arsen banyak melayaninya, membukakan tutup botol minumannya, mengambilkan tisu dan sendoknya. Dia tidak menutupi lagi ketertarikannya, meski berkedok dekat demi pekerjaan. Arsen banyak bercerita tentang perjalanan bisnisnya. Alea mendengarkan dengan santai, sampai Arsen berkata pelan, "Alea, saya boleh jujur?" Alea menatapnya. "Tentu. Silakan Pak, saya jarang sekali menemukan wanita yang membuat saya merasa tenang hanya dengan mengobrol." Alea tidak salah paham, tapi ia juga tidak menolak kalimat itu, karena untuk pertama kalinya ia merasa dihargai tanpa harus berjuang. Alea tersenyum dan bertanya, "Kenapa begitu? Bukankah di sekitar Pak Arsen banyak wanita yang akan mengantri?" Arsen tertawa. "Kamu pikir aku kasir?" ucapnya. "Tapi benar kan Pak, entahlah, mereka semua hanya melihat posisiku, bukan diriku, apa adanya." Lalu, mereka berdua terdiam, melanjutkan makan, dan terus mengobrol, saling antusias dengan kisah mereka masing-masing, hingga waktu terasa singkat. Di tempat lain, Saka duduk di mobil di depan apartemen Celia. Celia di dalam, terus memohon ditemani, tapi pikiran Saka bukan di sana. Pikirannya membayangkan Alea bersama Arsen. Di makan malam itu, ia membayangkan mereka tertawa bersama. Dan bayangan itu membuatnya frustasi. Ia meninju setir mobil pelan. "Kenapa jadi begini? Kenapa kamu berubah, Alea? Ini semua karena pria brengsek itu." Saat Alea pulang malam itu, Saka sudah menunggu di depan pintu apartemennya. Alea terkejut. "Kamu sejak kapan di sini?" Saka menatapnya dengan mata lelah. "Apa kamu senang bersamanya?" Alea menatap balik. Tenang, ya karena aku dihargai." Jawaban itu menghantam Saka keras. Saka berkata pelan, "Lea, jangan begitu. Aku takut kehilangan kamu, Lea." Dan untuk pertama kalinya, Alea menjawab tanpa ragu, "Kamu sudah kehilangan aku dari lama kah? Kamu cuma belum sadar." Sunyi, sangat sunyi. Alea masuk ke apartemen, meninggalkan Saka berdiri sendiri di lorong. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Alea benar-benar merasa ia sedang memilih dirinya sendiri.